Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, subuh adalah waktu yang cukup sulit bagi umat Islam. Saat lelah menghampiri, terkadang kita mengabaikan alarm yang berbunyi atau azan yang berkumandang. Tak jarang, kita pun terlena dan akhirnya melewatkan salah satu kewajiban kita sebagai muslim. Sebagaimana manusia biasa, tentu kita terkadang lalai dan lupa. Namun, tahukah Anda, jika Rasulullah SAW pun pernah kesiangan dan terlambat sholat subuh? Seperti apa kisahnya? Dan apa sebenarnya keutamaan sholat subuh dalam Islam? Upaya apa yang bisa kita tempuh agar tetap bisa disiplin dalam ibadah ini? Tonton hingga akhir agar tidak sesat. Apa keutamaan sholat subuh? Banyak sekali keutamaan yang didapat di waktu subuh. Saking istimewanya, Rasulullah SAW bahkan ikut mendoakan umatnya yang bergegas dalam melaksanakan sholat subuh. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis. Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Namun, banyak yang memilih untuk begadang semalaman hingga akhirnya melewatkan waktu ini. Padahal, momen inilah di mana kita semua bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 28, yang artinya, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Keutamaan sholat subuh yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberikan pahala yang melebihi keindahan dunia dan isinya. Sebagaimana telah disebutkan dalam satu riwayat Imam At-Tirmizi. Dari Aisyah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah SAW, 2 rakaat sholat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Kesempatan yang diberikan oleh Allah tentu tak boleh kita sia-siakan. Mengingat, tak semua manusia bisa diberikan jatah umur yang sama. Bisa saja saat kita sedang terlelap di pagi hari, dan Allah kemudian mencabut nyawa kita. Ketika masa kita sudah habis di dunia, sholat subuh bisa menjadi sumber dari segala sumber cahaya di hari kiamat. Di hari itu, semua sumber cahaya di dunia akan padam. Matahari akan digulung dan tersisalah kita yang harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang telah dilakukan. Ibadahlah yang akan menerangi kita saat semua telah gelap gulita. Tentu, selain mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun menginginkan syurganya dan berkumpul bersama orang-orang terkasih. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin maka akan masuk syurga." Hadis riwayat Al-Bukhari. 2 waktu yang dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Mereka menjaga sholat subuh dan asar dijanjikan kelak di syurga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberi janji, bila sholat subuh dikerjakan, maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakannya sepanjang hari. Hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selain selalu berada dalam pengawasan Allah, sholat subuh ternyata juga mendapat posisi pahala yang sama ketika kita sholat malam. Diriwayatkan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh." Hadis riwayat Muslim. Namun, kadang kita menganggap amalan ini sepele. Kita kadang beranggapan bahwa ibadah ini bisa kita ulangi keesokan harinya. Padahal, sejatinya kita telah merugi. Bagaimana hukumnya jika kita telat sholat subuh? Bangun kesiangan
adalah hal yang sering terjadi ketika kita merasa kelelahan. Ketika bangun kesiangan, kita dianjurkan untuk segera berwudu dan sholat saat itu juga. Kapanpun, meski matahari belum naik sepenggalan atau setengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sholat, kemudian dia lupa atau tertidur, maka hendaklah segera dia sholat begitu dia teringat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang lupa untuk melaksanakan sholat, maka laksanakanlah ketika ingat, tanpa kafarah atau denda atas lupanya itu, kecuali dengan mengerjakan sholat tersebut. Sahabat beriman, dalam Islam memang ada sebuah aturan dan hadis dari Rasulullah yang mengatakan bahwa ada larangan sholat sebelum matahari naik sepenggal atau setengah dan ketika akan terbenam. Tapi larangan itu ternyata tidak mutlak. Jadi jika kita ingin mengqada atau mengganti sholat karena lupa atau tertidur, maka kita tetap diperbolehkan sholat di waktu-waktu tersebut. Apalagi selain sholat qada, sholat tahiyatul masjid atau sholat jenazah juga dapat merupakan sebab yang membolehkan sholat di waktu terlarang itu, seperti halnya yang juga dilakukan Nabi. Seperti apa kisah Rasulullah yang kesiangan sholat subuh? Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Abu Qatadah yang meriwayatkan kisah saat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian bersamanya. Sebagian mengusulkan agar rombongan beristirahat sejenak. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir jika rombongan mereka akan ketiduran dan akhirnya tidak melaksanakan sholat. Rasul memang sudah mewanti-wanti hal ini dari awal. Namun Bilal, seorang muadzin terpilih dan juga sahabat Nabi, menyanggupi untuk membangunkan mereka. Tapi sayangnya, Bilal pun terlalu lelap dalam tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terbangun ketika matahari telah terbit dan mempertanyakan janji Bilal tentang janjinya sebelum tidur. Namun, Bilal hanya bisa pasrah. Tak pernah sebelumnya ia merasakan kantuk yang sangat berat dan akhirnya ketiduran. Akhirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya Allah menggenggam atau menahan ruh kalian pada saat dia kehendaki dan mengembalikannya pada saat dia kehendaki. Wahai Bilal, bangkit dan kumandangkanlah azan untuk sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil sahabatnya untuk berwudu. Meski saat itu matahari telah terbit dan langit telah memutih. Lalu Rasul pun sholat berjamaah bersama rombongan. Dan inilah sebenarnya yang dimaksud dengan sholat qada, yakni sholat pengganti. Pernahkah Anda mengqada sholat sebelumnya? Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita tentang ketentuan sholat. Jika kita tidak ketiduran sebelum waktu sholat habis, kita dianjurkan untuk segera memungkinkan melaksanakan sholat. Namun jika kita tidak mengganti sholat sampai waktunya habis, maka akan menjadi dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, hal apa yang sebaiknya kita lakukan agar tidak tidur dengan bablas dan meninggalkan sholat subuh? Karena waktu sholat subuh sangat pendek, kita memang harus lebih disiplin dan bersungguh-sungguh. Anda bisa memulainya dengan niat yang baik. Upayakan untuk berdoa dan berselawat kepada Nabi sebelum tidur. Sahabat beriman, marilah kita senantiasa meminta bimbingan dari Allah agar tekad kita senantiasa dibulatkan untuk bangun di awal waktu. Selain itu, menjaga pola tidur juga penting. Tidur lebih awal akan membangunkan kita lebih cepat dengan kondisi yang lebih segar. Terkadang, kita begadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau pikiran yang terlalu kusut. Untuk itu, penting untuk mencari tahu penyebab insomnia yang menyebabkan kita susah tidur. Dengan begitu, kita bisa menemui solusi terbaik untuk masalah tidur kita. Karena meski alarm telah kita pasang, namun terkadang kita masih abai karena tidur yang terlalu nyenyak. Dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga wudu sebelum tidur. Apakah Anda sering sholat subuh kesiangan? Apa yang Anda lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.